Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Jadi hari ini saya akan sedikit bercerita ya guys mengenai TKW Taiwan ya yang berasal dari Indonesia yang ditangkap pada hari Minggu kemarin di Taipei, Taiwan ya guys. TKW Indonesia kerja tukang pijat di Taiwan ditangkap. Bosnya asal Vietnam acungkan pisau ke polisi dan mengancamnya. Jadi, kronologinya itu begini guys, pada hari Minggu itu ada razia besar-besaran ya di Taipei dan, polisi itu sekarang cerdik guys, dia nggak cuman, razia di tempat-tempat umum aja, bahkan dia itu masuk ke restoran, ke toko, ke tempat spa, atau ke salon begitu guys. Dan kebetulan, dia masuk ke satu tempat spa dan, pijat ya guys. Di situ dia menemui ada satu, TKW asal Indonesia, dan sebetulnya di situ itu nggak cuman TKW asal Indonesia aja. Jadi di situ karyawannya itu ada yang dari berbagai negara karena jumlahnya itu ada 6 atau 7 gitu ya guys, karyawannya begitu dan itu berasal dari berbagai negara. Hanya saja yang berasal dari Indonesia itu cuma satu dan, naasnya itu Mbaknya itu ilegal guys atau kaburan ya. Pemilik spa Vietnam di New Taipei City kemarin 5 Maret, ya 5 Maret jadi baru kemarin ini guys, jadi masih hangat sekali. Marah-marah ya mengancam petugas polisi dengan pisau setelah dia mengetahui bahwa karyawannya asal Indonesia ditahan karena visanya kadaluarsa. Jadi, dari, sekian karyawan itu cuma satu Mbaknya yang berasal dari Indonesia aja yang ilegal guys. Jadi yang lain itu resmi begitu ya. Dan, itu sistemnya itu bekerja di situ tuh hanya part-time, guys. Jadi hanya Sabtu dan Minggu. Mbaknya itu hanya bekerja di situ cuman part-time, guys. Jadi cuman hari Sabtu dan Minggu. Kalau untuk hari-hari biasa itu dia bekerja di tempat lain begitu ya. Jadi, di sini kenapa sih pemilik, bosnya itu ya, pemilik, tempat spanya itu marah, karena dia tahu ya, dia tahu bahwasanya kalau sampai ya itu Mbaknya ketangkap, berarti dia juga akan kena denda banyak sekali ya sekarang, peraturan di Taiwan itu ya bos yang memperkerjakan karyawan ilegal itu akan dikenai denda nggak sedikit guys, banyak sekali. Jadi makanya dia marah karena dia tahu, akibat yang akan dia tanggung begitu guys. Kemarin sore pukul 2 siang petugas dari kantor polisi Tamsu ya, Departemen Kepolisian Kota Taipei baru tiba di ruang pijat di Jalan Utara Zhongshan di distrik Tamsui untuk pemeriksaan rutin. Jadi, sekarang polisi Taiwan itu lagi gencar sekali melakukan razia ya guys, karena sekarang itu ada peraturan baru di Taiwan ya. Dan polisinya itu cerdik banget guys. Mereka itu nggak menggunakan seragam gitu, bahkan kadang menggunakan, baju biasa seperti orang biasa ramai atau tempat-tempat yang sekiranya mencurigakan, itu polisi nggak segan-segan untuk meriksa dan masuk guys. Bahkan sekarang itu polisi itu udah, apa namanya, udah mulai meriksa rumah sakit, panti jompo, atau mungkin, restoran, bahkan toko Indonesia. Mereka tahu karena di situ tempat-tempatnya, TKW atau TKI ilegal bekerja begitu ya, guys. Petugas mencurigai salah seorang TKW Indonesia yang visanya sudah kadaluarsa dan tidak memperpanjang visanya lagi begitu ya. Jadi setelah finish kontrak dia tuh kabur begitu, guys. Mengetahui dirinya akan ditangkap karena bersalah ya, lantas ia berpura-pura ke belakang dengan alasan mengambil dokumen. Namun ia malah lari dari ruang belakang. Jadi pas diperiksa begitu ya guys, dia berpura-pura sama polisi bahwasanya dia akan keluar, dia akan ke belakang untuk mengambil dokumen begitu. Tapi dia malah lari begitu dan polisinya juga sebenarnya udah curiga begitu kan. Udah curiga dan akhirnya terus, dikejarlah dia dan akhirnya ditangkap di situ bahkan dia sampai, dibekuk jatuh ya. Di situ ada fotonya sebetulnya. Polisi pun mengejarnya tapi ia malah mempercepat larinya. Jadi dia saling kejar-kejaran begitu ya guys. Akhirnya ia bisa ditangkap oleh polisi, di depan sebuah supermarket dan membawa ke spa tempat ia kerja. Jadi agak jauh dari tempat ia bekerja, dia larinya itu, kira-kira, 10 meteran guys, tapi akhirnya bisa ketangkap juga ya. Dan, setelah sampai di tempat spa akhirnya mereka itu melakukan negosiasi begitu ya, dan, melakukan pemeriksaan kembali. Jadi akhirnya ya udah dia pasrah aja karena emang dia itu, ilegal ya nggak bisa menunjukkan dokumen apapun begitu ya guys.
Setelah mengetahui penangkapan tersebut, pemilik wanita spa Vietnam berusia 40 tahun yang bermarga Bui yang sudah menjadi warga Taiwan bergegas kembali ke tokonya. Jadi pada saat penangkapan tersebut itu, yang bosnya ya, pemilik spanya itu nggak ada di tempat begitu, guys. Jadi dia lagi keluar begitu ya. Dan setelah mengetahui Mbaknya ini ditangkap ya, karena itu gaduh ya, guys, karena saling kejar-mengejar, kejar-kejaran begitu, so gaduh. Dan, yang punya spa itu langsung tahu dan dia langsung balik ke tempat spanya. Dia sebenarnya agak ketakutan ya, dia takut bahkan dia mengambil pisau, guys. Dia mengambil pisau dan, mengancam polisi ya, mengancam polisi tersebut, padahal dia cewek, guys, ya. Dia cewek, ya dia wanita, tapi dia berani sekali untuk melawan polisi, padahal dia sendiri tahu bahwa dia itu salah gitu kan. Dan ia marah karena polisi akan membawa karyawan Indonesianya ke kantor polisi. Dia mengeluarkan pisau semangka ya, besar dari kotak, lalu mengacungkan ke petugas dan melambaikan pisau ke arah mereka. Saat berusaha menyerang, Boy tak sengaja menabrak estalase hingga tangannya terluka dan ia dibawa ke rumah sakit, begitu guys. Jadi ini apa bosnya itu benar-benar nekat sekali. Dia nggak berpikir panjang ya, yang penting dia bisa menyelamatkan, karyawannya karena dia tahu kalau misalkan sampai ketahuan, jadi kalau misalkan banyak sampai ketangkap, so dia tamat lah ya, dia harus membayar denda yang banyak-banyak sekali guys, jadi berkali-kali lipat dari gaji yang harus dia berikan ke Mbaknya tadi, ke TKW-nya tadi. Makanya dia berusaha untuk mencegahnya, berusaha untuk melawannya walaupun dia sendiri tahu. Setelah membawa wanita Indonesia itu ke kantor polisi untuk diinterogasi, petugas mengkonfirmasi ya bahwa ia tidak memperpanjang visanya lebih dari 3 tahun. Berarti dia itu kaburan 3 tahun, guys. Setelah finish kontrak dia langsung kabur ya. Jadi dia nggak memperpanjang kontrak begitu. Polisi kemudian memindahkannya ke Badan Imigrasi Nasional untuk menghadapi deportasi ya. Jadi dia langsung dibawa ke imigrasi untuk mengurus, denda dan, sebagainya. Jadi, langsung diserahkan aja ya ke imigrasi, nanti, dia yang mengurus, maksudnya ini kan masalah dia sama, imigrasi begitu, guys. Dan dia langsung dideportasi, guys, dia langsung, disuruh pulang, didenda dan dia tidak diperbolehkan untuk kembali lagi ke Taiwan ya, guys. Setelah dirawat di rumah sakit, Bui dipindahkan ke kantor Kejaksaan Distrik New Taipei atas tuduhan gangguan dengan fungsi publik dan melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Nah, di sini dia, si bosnya itu ya, udah terluka, udah sakit, udah dibawa ke rumah sakit, dan nanti dia masih, didenda banyak sekali karena kesalahan dia di mana dia memperkerjakan, pekerja ilegal ya, guys. Karena di, Taiwan sendiri itu ada peraturan baru di mana bos atau, laupan ya, itu yang memperkerjakan karyawan ilegal itu dendanya nggak sedikit, guys. Jadi banyak sekali begitu ya. Jadi mengapa tadi, si bosnya ini, dia itu melawan karena dia tahu ya akibat yang akan ditanggungnya, begitu.